Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viena Fatimatu Zahra, NIM 12130201177, kelas 3D, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin mengerjakan tugas, yaitu mengambil intisari dari materi Politik Hukum Ekonomi Syariah pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Pertama, konsep dasar politik hukum. Definisi politik hukum. Dalam bahasa Belanda, politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan penetapan sebuah hukum. Menurut Padma Wahjono, politik hukum digambarkan sebagai harapan atau cita-cita dari sebuah hukum. Jadi, politik hukum itu merupakan aktivitas penetapan sebuah hukum yang di dalamnya dibahas konsep, asas, garis besar, dasar rencana, serta tujuan itu sendiri. Ruang lingkup, nilai dan aspirasi perdebatan, dan nilai perumusan nilai-nilai dan aspirasi penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum, peraturan perundang-undangan, faktor-faktor politik hukum, dan pelaksanaan politik hukum. Batasan, ruang gerak politik hukum suatu negara, politik hukum kekuasaan, dan warga masyarakat, lembaga-lembaga yang berwenang. Kedua, relasi politik dan hukum. Hukum dan politik memiliki makna yang berbeda, namun saling berkaitan dan saling membutuhkan. Beberapa ahli berpendapat mengenai relasi politik dan hukum. Di antaranya, yang pertama, John Austin. Menurut John Austin, hukum tergantung pada siapa yang memberikan perintah mengenai kebijakan hukum. Produk hukum bergantung pada masa kepemimpinan seseorang yang memberi perintah. Yang kedua, Hans Kelsen. Pendapatnya berkaitan dengan hukum yang murni, yang menyatakan bahwa hukum dan politik tidak ada hubungannya. Yang ketiga, Steuven Theory, yang menyatakan bahwa sebuah hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Dan yang keempat, Daniel Lev. Dia mengatakan bahwa hukum seolah-olah berada di bawah subordinasi politik. Politik memegang penuh kendali tentang hukum. Produk hukum tergantung pada perkembangan ideologi politik sebuah negara. Misalnya, suatu negara yang menganut ideologi komunisme, maka produk hukum yang dihasilkannya akan sesuai dengan ideologi komunis. Ketiga, sejarah politik hukum. Politik hukum sudah ada sejak lama, tepatnya pada zaman Yunani kuno. Pada masa Romawi dan Eropa hukum sudah lama dikenal. Namun, ilmu politik hukum dapat dikatakan hal yang masih baru. Namun sebenarnya pada sejarah sudah dikenal cukup lama. Saat abad ke-19, hukum yang sangat berkembang itu adalah hukum perdata. Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu, mulailah muncul perkembangan masyarakat. Maka hukum pun ikut berkembang, sehingga hukum bersifat dinamis dan bisa dikatakan berpindah mengikuti perkembangan zaman. Namun untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, hukum juga harus memiliki relasi yang kuat untuk memudahkan hal tersebut. Sejarah politik hukum pun dilatar belakangi oleh adanya kegelisahan serta ketidakpuasan para teorisi dan sarjana hukum terhadap metode pendekatan dan penemuan hukum yang selama ini dipakai. Sejarah politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu sejarah hukum implisit dan eksplisit. Secara implisit menunjukkan bahwa politik hukum itu telah ada sejak zaman dahulu, dengan adanya bukti-bukti tokoh yang menjadi pencetus politik hukum, yaitu Avedron. Secara eksplisit dijelaskan bahwa politik hukum itu jelas dan ditegaskan oleh tokoh-tokoh ilmuwan yang membuktikan berupa buku yang dibuatnya. Keempat, pemikiran politik hukum Islam. Ibnu Taimiyah dalam bukunya yang berjudul Siasah Syariah fi Islah Ro'i wa al-Ro'iyah menjelaskan bahwa istilah politik hukum itu disebut dengan siasah syariah karena pengaplikasian dari al-madlahah mursalah yang mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum yang ketentuan-ketentuannya tidak termuat dengan syara'. Sebagian ulama mendefinisikan bahwa politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan kemanusiaan itu sendiri yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. 4 pandangan Ibnu Taimiyah terhadap politik yaitu kosmopolitanisme,
Yang terpenting dalam pandangan ini, konteks kepemimpinan dan kewarganegaraan sangat kosmopolit, dengan memandang manusia sebagai individu yang merdeka terlepas dari agama, ideologi, asal negara, dan ikatan-ikatan tradisional lainnya. Doktrin kekhalifahan, kepemimpinan berdasarkan syariah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya. Institusi negara, satu negara yang baik maka akan menciptakan hukum yang baik. Kepemimpinan, kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Prinsip hukum Islam apa saja? Tauhid, hukum harus merujuk pada pembuat hukum, pemberi hukum atau pemberi ketetapan tersebut. Keadilan, aspek kebijaksanaan dalam penetapan hukum itu harus adil. Amal ma'ruf nahi mungkar, dekati kebaikan dan jauhi kejelekan. Kebebasan atau kemerdekaan, prinsip hukum harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan tanpa adanya diskriminasi. Persamaan atau egalit, at-ta'awun, dan toleransi. Asas hukum Islam. Asas yang pertama, asas nafil haraji atau meniadakan kepicikan, dalam arti bahwa hukum Islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf. Namun bukan berarti tidak ada kesukaran sedikitpun sehingga tidak ada tantangan. Sehingga jika ada kesukaran yang muncul, bukan hukum Islam itu digugurkan, melainkan melahirkan hukum rukhsah. Asas kilati taklif, yaitu tidak membahayakan taklifi. Artinya, hukum Islam itu tidak memberatkan pundak mukallaf dan tidak menyukarkan. Yang ketiga, asas tadarruj atau bertahap. Pembinaan hukum Islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Asas kemuslihatan manusia. Hukum Islam seiring dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungannya. Asas keadilan. Bermakna hukum Islam sama keadaannya, tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya. Asas estetika, artinya hukum Islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan atau memperhatikan segala sesuatu yang indah. Asas uruf, hukum Islam dalam penerapannya senantiasa memperhatikan adat kebiasaan suatu masyarakat. Asas syara menjadi zakiyah Islam, hukum yang diturunkan secara mu'mal memberikan lapangan yang luas kepada para filosof untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam menjadi elastis sesuai perkembangan peradaban manusia. Kelima, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama, fakultatif, hukum yang mengatur atau hukum yang dominan dan konkret, secara a priori tidaklah mengikat atau wajib ditaati. Hukum dapat dikesampingkan. Yang kedua, imperatif, hukum yang memaksa, harus ditaati dan mengikat, konkret dan harus ditaati. Yang ketiga, represif, terciptanya ketertiban dan tercipta kepatuhan tanpa syarat, peraturannya keras dan terperinci, kebebasan bertindak, persetujuan sama dengan kepatuhan, kritik sama dengan ketidaksetiaan, yang diutamakan ketertiban umum. Terakhir, sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum 2. Yang pertama, progresif, hukum yang bersifat mengedepankan aspirasi masyarakat. Karakter-karakter sifat ini diantaranya: A. Mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, B. Memihak kepada kepentingan rakyat demi kepentingan keadilan, C. Mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, D. Bergerak dalam proses perubahan, E. Menekankan kehidupan yang lebih baik, F. Mendorong peran publik, G. Membangun negara hukum yang berhati nurani. Yang kedua, otonom, sifat hukum yang berada di pertengahan, tidak seperti progresif dan tidak juga seperti responsif. Karakter dari sifat ini ialah A. Keabsahan berdasarkan prosedur yang benar, B. Dibuat teliti dengan ikatan penuh, C. Diskresi dibatasi, D. Penyerahan wewenang secara sempit sebagai pemaksaan dapat dilakukan, E. Partisipasi masih dibatasi prosedur yang mapan. Yang terakhir, responsif, sifat hukum yang lebih menyerupai sifat hukum progresif, karena sesuai dengan istilahnya responsif yaitu menanggapi, maka sifat hukum itu berfungsi sebagai fasilitator aspirasi masyarakat. Karakter-karakternya: A. Di bawah asas hukum dan kebijakan, B. Mewujudkan keadilan yang substantif, C. Diskresi diperluas, D. Menghindari pemaksaan.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.